Selamat malam, kembali lagi di Kumis Podcast bersama saya Alda Bila. Dan saya Andri Muhammad. Dan di sini seperti biasanya kami akan menceritakan kisah-kisah mistis atau bisa disebut mengupas tentang horor ya. Karena untuk sesi explore mungkin sedang kita persiapkan lah ya konsepnya gitu. Soalnya kita juga nanti eksplornya pasti spesial lah ini beda sama yang Beda yang episode kemarin, kemarin. karena kita mengutip pelajaran dari episode explore kemarin. Oke, untuk saat ini juga kita akan menceritakan satu buah cerita yang dikirim oleh Hendra ya. Tadi itu udah baca di Gmailnya tadi. Udah sih, cuman ya dikit-dikit lah. Nah, dan kebetulan sekarang ini ceritanya akan dibawakan oleh host andalan kita, Andri Gundi ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita ke ceritanya ya, Andri. Udah siap loh? Oke, siap. Gampang lah ya sambil dibaca-baca gitu. Oke, kita simak aja ceritanya karena kisah ini akan segera diputar. Oke, nah, jadi Hendra ini adalah seseorang mahasiswa di kampus ternama lah di daerah kota Bandung. Dan ia menceritakan sebuah, ya bisa dibilang pengalaman mistis yang ia baru alami baru-baru ini, yang pada saat ia belajar mengajar di kampus gitu. Dan pada saat itu ya di kampus matkulnya tuh ya jadi malam, karena ya diundur lah, biasalah sama dosen gitu kan. Kalau misalkan dosen agak sibuk pada waktunya gitu, bisa diundur kan gitu. Jadi ini tuh sebenarnya matkulnya tuh sore hari, cuman dosen undur jadi ya jam 7 malam Karena biasa gitu. lah ya dosen selalu ada kesibukan mungkin ya, jadi bisa diundur-undur kayak gitu. Dan si Henry ini kalau boleh tahu mahasiswa semester berapa ya? Ini kalau yang saya baca tuh dia semester 6 lah. Semester 6. Berarti berumur 21-an ya. Iya, 21 lah. Oke. Oke, lanjut. Jadi awal mula ceritanya, ia itu rumahnya di daerah Margahayu, Soekarno Hatta lah ya. Mungkin warga Bandung emang udah pada tahu juga lah. Nah, ia menuju ke kampus tersebut sekitar pukul ya 5 sore lah ya. Pukul 5 sore, karena mungkin ya namanya juga mahasiswa gitu kan, mungkin ingin nongkrong dulu sama teman-temannya gitu kan. Hahaha dulu. Jadi pada saat di perjalanan ya sekitar kurang lebih 30 menitan lah ya, karena ya juga agak sedikit mengebut membawa motornya, kendaraan bermotornya gitu. Oh, memang saya potong dulu. Si Henry ini masuk kuliahnya itu kan malam nih. Pada jam berapa tuh? Itu sekitar jam 7 karena diundurnya ya. Oh, tapi dia berangkatnya dari jam 5 karena mungkin memang ingin nongkrong dulu ya sama teman-temannya gitu. Oke, lanjut. Dan pada saat ya kurang lebih 30 menitan, karena ia juga mengebut gitu kan, mengendarai sepeda motor tersebut. Lantas ia tidak sengaja melindas seekor kucing yang ia lihat itu. Kucing itu ya mendadak
Nyebrang ya. nyebrang. Lantas ya kaget lah ya, dia berhenti dulu dan dia melihat keadaan kucing tersebut. Ia agak sedikit tenang tuh karena ketika melihat keadaan kucing tersebut ya bisa dibilang ya, tidak apa-apa lah ya. Lantas ketika sudah melihat keadaan kucing tersebut, Hendra ini melanjutkan perjalanan kembali yang tujuannya ya ke kampus lah ya. Dia melanjutkan singkat cerita sampailah ya di depan kampus lah ya. Ya ya parkir dulu motornya gitu. Ya kembali lagi ke iya di sebuah kantin lah ya. Iya nongkrong dulu bersama Biasa lah ya teman-temannya. ngerokok ngopi dulu gitu. Dan itu tuh Hendra tuh sampai di kampus itu sekitar pukul 6 sore lah. Ya 6 petang lah. Maghrib lah. Lantas memang ada senggang waktu ya 1 jam lah ya untuk nongkrong, ngopi-ngopi, ngerokok gitu sama temannya. Nah, ketika ya sudah nongkrong gitu, lantas ia melihat notifikasi grup kelas yang berisi bahwa dosen tersebut sudah di dalam ruangan, Udah siap mau udah siap belajar untuk mengajar belajar. ya. Udah siap untuk belajar. Ya bergegaslah ya ke kelas karena kegiatan belajar mengajar sudah mau dimulai. Nah, ketika berada di dalam kelas ya sama seperti halnya biasa lah ya, mengajar biasa presentasi gitu kan dosennya menerangkan sebuah ya Materi lah ya. materi. Ya cerita karena ya bisa dibilang Hendra itu penanggung jawab lah ya di kelas tersebut. Ya kalau bisa dibilang lah KM lah ya, ketua murid lah. Dosen itu meminta ke Hendra bahwa tugas yang minggu lalu dikumpulkan segera di Hendra, dan dosen itu meminta agar Hendra membawa tugas tersebut ke ruangan dosen gitu. Terus suasana pada saat itu di kampus eh, banyak juga tuh orang-orang yang masuk malam gitu atau gimana? Karena ini kampus biasa ya, bukan kampus swasta juga, jadi emang hanya satu-satunya yang ada kegiatan belajar mengajar pada malam hari itu ya Oh si berarti Hendra sendiri. memang karena pengunduran ya, Iya. pengunduran jam gitu kan. Jadi bukan kelas karyawan kan. Kalau kelas karyawan memang Malam ya. sudah lumrah lah gitu kalau malam. Pasti ada juga lah ya gitu. Dan Mm-mm, kebetulan dan ini banyak cuman juga. kelas Hendra doang gitu. Nah, ini aja lah ya, kita ya sedikit perjelas lah ya dosen, kita anggaplah dosen itu namanya dosen Doni lah ya. Kita ya. Jadi Pak dosen Doni ini menyuruh Hendra agar mengumpulkan tugas itu ya ke ruangan Pak Doni. Singkat cerita sekitar ya 15 menit kegiatan belajar mengajar selesai, si Hendra lekaslah ia bergegas untuk mengumpulkan tugas-tugas yang minggu lalu. Setelah ia kumpulkan, ia langsung berangkat menuju ruangan
Pak Doni, dosen tersebut gitu, untuk mengumpulkan tugas-tugasnya kan. untuk mengumpulkan tugasnya gitu. Nah, pada saat itu tuh ia melewati lorong gitu kan, terdapat lorong-lorong gitu, dan emang lingkungannya tuh emang sepi gitu di kampus tersebut. Dan singkat cerita, sampailah ia di ruangan Pak Doni, dosen tersebut ya. Ia melihat ruangan Pak Doni gelap, Si Hendra ini nganterin tugasnya tuh sendirian. sendirian karena mungkin ya teman-temannya pada buru-buru juga, Oh, udah pada pulang udah berarti pada ya. pulang, dan memang Hendra itu bisa dibilang ya lumayan dekat lah ya dengan Pak Doni. Akrab gitu ya. Akrab, jadi ya ia memutuskan sendiri aja gitu. Oke, lanjut cerita. Setelah ia melihat ruangan Pak Doni gelap, namun karena ada ya pancaran sinar lampu dari luar menuju ke dalam ruangan Pak Doni, ia melihat samar-samar ya ada Pak Doni sedang di mejanya ya diam aja gitu. Nah, terus ya masuklah ke ruangan tersebut karena ya emang nggak merasa hal aneh juga gitu. Ia masuk sambil bilang, "Assalamualaikum Pak." "Waduh Pak, pakai gelap-gelapan segala nih." Nah, ketika Hendra bilang seperti itu, anehnya tuh Pak Doni itu tidak menggubris sama sekali, hanya tersenyum saja gitu. Hanya tersenyum aja gitu, karena kan emang biasanya karena akrab gitu, jadi lebih sering bercanda lah. Cuman kali ini diam gitu. Diam, hanya senyum aja gitu. Nah, mungkin tanpa berpikir panjang gitu, Hendra ya lekas menyimpan ya setumpukan tugas teman-temannya dan tugas dia di meja Pak Doni, yang sambil dia berkata, "Pak, ini tugas yang Bapak suruh Di minggu kemarin. kumpulkan gitu." Terus ada jawaban tuh dari Pak Doni, "Iya, simpan aja di meja." Dan Hendra tuh agak sedikit aneh tuh karena melihat raut muka Pak Doni ya datar gitu, dan ngomongnya juga datar, dan ya biasanya kan Pak Doni ini ya dosen paling ceria lah, terkenal dosen paling ceria. Terus pada saat menerangkan di kelas itu Itu memang hanya seperti memang itu, diam aja atau gimana? Enggak, biasa, Oh, biasa ya. selayaknya Pak Doni biasa gitu. Cuman Yang seketika ceria berubah gitu. Dan Hendra di situ ya mikir lah, mungkin Pak Doni sedang dalam masalah mungkin di rumah tangganya atau di mana gitu. Soalnya sama Tuhan mungkin ya. Ya, lanjutlah ya untuk bergegas ya meninggalkan ruangan tersebut gitu kan. Nah, ketika ia keluar dari ruangan itu, ia menutup pintu ruangan itu gitu kan. Sontak ya dikagetkan lah sedikit karena handphonenya berdering. Ia melihat ternyata yang menelpon itu Pak Doni, dosen tersebut. Lantas ia agak sedikit kaget tuh karena baru saja dia lihat gitu Pak Doni sedang ada di dalam ruangan Pak Doni gitu. Ya baru interaksi lah ya, Baru nyimpen tugas interaksi gitu. Terus ditelepon. Terus ditelepon. Ya mungkin itu Pak Doni
ada hal yang lupa, mungkin info yang lupa mungkin ya, Mau ngasih lupa tahu. disampaikan. Dan itu juga Dan belum jauh ya waktu pas itu setelah di situ di ya telepon. agak beberapa langkah lah ya meninggalkan Oh. ruangan itu gitu. Lantas ya sedikit mundur 2 langkah lah ya untuk melihat dan memastikan Pak Doni Hmm. kenapa gitu pakai nelpon segala gitu kan. Nah, ketika ia mundur 2 langkah, ia melirik ke ruangan tersebut, dan ya agak sedikit aneh tuh. Pak Doni ya nggak megang HP sama sekali gitu. Nah, atas ya udahlah, karena ia sering bercanda gitu kan sama Pak Doni, ya udahlah dia angkat karena mungkin sangkaan Hendra itu Pak Doni bercanda mau ngebercandain si Hendra gitu kan. Ya udah ya slide gitu kan, ia angkat, dan kagetnya tuh ketika ia angkat Pak Doni itu berbicara di telepon, namun yang ia lihat di dalam ruangan itu Pak Doni hanya diam, dia membaku itu gitu gitu, jadi diam aja, Jadi nggak ada interaksi kayak lagi menelpon ya? nggak ada. Oh. Tapi di telepon itu Pak Doni berbicara, ya Pak Doni itu berbicara, Hendra, tugas yang Bapak tadi suruh kumpulkan yang minggu lalu, kumpulkan ya kumpulkan besok aja pagi hari, karena Bapak ini langsung pulang nih, Wow. ya karena ada urusan lah. Sontak ya kaget mendengar perbicaraan Pak Doni seperti itu. Lantas karena ia nggak salah gitu, ya sebelumnya berinteraksi gitu di ruangan Pak Doni, ia memastikan lah, ia melirik ke dalam ruangan untuk memastikan bahwa si Hendra tuh halusinasi apa bukan. Ya ketika itu Ya kaget juga sih kalau misalkan gua juga di situ kan pasti mikirnya ngapain juga ya kayak gitu nggak, apalagi sampai nelpon. ya, dan itu si Hendra tuh memastikan ya kan, memastikan dia lirik-lirik, dan alangkah kagetnya sosok Pak Doni yang menyerupai Pak Doni itu gitu berbalik melirik ke Hendra, jadi saling bertatapan. Dan di situ Hendra ya udah notice lah itu bukan Pak Doni gitu yang dosen tersebut. Gila, merinding. Ya, dan si Hendra itu karena udah notice itu bukan orang lah ya, itu bukan Pak Doni, ya dia udah notice bahwa itu tuh makhluk gaib Wah, lah ya yang udah ada menyerupai. kejanggalan ya, udah ngerasa wah aneh nih gitu. Karena gara-gara itu iya sempat ngebangku kaget, Syok ya. shock gitu, nge-freeze banget, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Dan lebih kagetnya lagi, sosok yang menyerupai Pak Doni tersebut sempat berdiri dan berjalan menghampiri si Doni, si Hendra. Posisi si yang menyerupai dosen itu Mm-mm. waktu di meja itu dia lagi duduk atau berdiri? Dia duduk, jadi ketika saling bertatapan, Dia dan berdiri gitu. sosok itu berdiri dan lantas ya berjalan untuk menghampiri, seperti menghampiri Hendra gitu. Sontak ya kaget, dia menutup mata tuh Hendra itu, karena ya mungkin shock gitu ya, menutup mata dan ya berdoa lah gitu kan sebisa dia gitu. Dan ketika itu ya mulai sadar tuh, dan ia mulai sadar bahwa ia mulai bisa bergerak gitu kan. Ia refleks langsung lari sekencang mungkin
karena ya notice bahwa itu tuh emang makhluk gaib gitu kan. Ya lari, dan singkat cerita ya ke basement lah gitu kan, untuk segera menaiki sepeda Mengambil motor motor, gitu ya, Oh, untuk ke parkiran berarti lari dia ke arah menuju parkiran. parkiran gitu. Nah, ketika jarak pandangnya agak jauh lah ya dengan motor Hendra, karena ia melihat tuh hanya satu-satunya motor yang terdapat di parkiran itu gitu. Itu waktu lari juga mungkin ada orang gitu di sana. Oh, nggak ada, Oh, itu nggak ada. sepi katanya. Jadi ketika ya mungkin karena kaget juga ya. Mungkin ada orang juga, namun dia ya nggak kelihatan karena kaget juga, refleks lari gitu kan. Dan ketika sampai di parkiran, ia hanya melihat satu buah sepeda motor, yaitu ya yang ia sendiri gitu. Ia melihat di sepeda motor tersebut ada seekor kucing yang ketika ia mulai dekati, ia mulai lihat secara detail, ya kucing itu sama persis seperti kucing yang ia tidak sengaja ia tabrak. Sebelumnya gitu. Dan ia lihat gitu kan, ya sama gitu ciri-ciri kucing tersebut. Dan memang ketika sebelumnya tuh ia melihat kan keadaan kucingnya tuh ya kakinya agak patah lah gitu kan. Nah, ya ingat-ingat kembali ciri-ciri fisik kucing yang ya tidak sengaja tabrak gitu kan, dengan ciri-ciri fisik yang kucing yang terdapat dari atas jok motor tersebut gitu. Terus itu sama persis. Dan Terus akhirnya kucing itu ada di motor kan gitu. iya, Terus dia ngambil motor tuh gimana si kucingnya? nah si kucingnya lantas ketika ia mungkin ada ya sedikit kejanggalan, mungkinnya ia merasa itu gitu kan, merasa bahwa dengan kejadian yang tadi bertemu sesosok dosen, ya ia berpikir bahwa ada berkaitannya dengan seekor kucing ini gitu kan. Berarti udah notice ya. Ketika ia ambil kucingnya, ia turunkan, dan ia tuh tidak lupa juga sambil berbicara kepada kucing tersebut, meminta maaf karena ia mungkin tidak peduli kucing itu mengerti atau tidak. Ya yang jelas Inisiatif aja lah. ya inisiatif, karena ia merasa ya ini ada kaitannya dengan hal yang ia tabrak tadi gitu. Kalau bisa dibilang berarti baru sadar lah ya dia. Iya, baru sadar. Ia meminta maaf. Lantas ketika ia simpan kucingnya, dan tidak lama ia naik motor gitu kan. Ia menyalakan motor. Ia melihat kembali ke bawah untuk memastikan bahwa kucing itu sudah disimpan dengan baik lah ya. Diturunkan ya. Sudah diturunkan. Ketika ia lihat, dan ia kaget bahwa kucing itu hilang, dan ia tuh ya udah notice bahwa itu tuh hilang karena ia lihat, Udah pasti lah ya. ia lihat ke sekeliling gitu, tidak ada tanda-tanda bahwa kucing itu lari atau gimana gitu. Tak, ya udahlah, ya putuskan untuk pulang gitu. Oh, gila sih. Ya ini pengalaman Hendra ini ya keren. Soalnya Keren sih, keren sih. Jadi sebagai mahasiswa gue bisa merasakan oh iya, lu itu. mahasiswa ya. Kalau bisa gua bukan. Gue bisa ngebayanginnya lebih dalam men, soalnya gue ngebayangin tuh kayak ruangan dosen, Iya. kelas, dari lorong kayak gitu gue langsung kebayang gitu. Tapi emang gue mau nanya nih.
Kalau ya sistem pembelajaran dosen kepada mahasiswa itu emang langsung bersinggungan apa gimana? Apa ya kan kalau misalkan waktu SMK nih gua nih ya, SMK tuh ya guru yang nyamperin kita gitu. Oh, Kalau enggak sih, kalau kalau di kuliah ya pasti karena mungkin muridnya udah pada dewasa gitu, jadi si dosen lebih ke ya udah gimana tanggung jawabnya masing-masing mahasiswa masing-masing gitu. Jadi jadi siapa yang lebih butuh ke gitu. lebih ke mahasiswa yang ngejar dosen gitu. Oh. Dan memang benar nih kalau misalkan kayak pengunduran jam gitu, soalnya gue juga pernah, cuman kalau ke malam sih gue belum. Kayak misalkan jadwal pagi ke sore kayak gitu emang selalu ada sih, soalnya mungkin kan dosen juga punya kesibukan lah ya. Oh, ya semoga Alda merasakan Jangan diundur. jangan dong. Matkulnya jadi malam gitu. Nanti ini kejadian dong. Hendra kedua. Tapi untungnya di kampus gua nggak ada yang namanya paduri. Oh, nggak ada kalau ini. Jadi aman lah ya. Ini kan cuma nama samaran. Dan ini tuh kaitannya apa ya sama kucing yang tadi tuh dari kejadian ini? Mungkin Masih gini, Nal. janggal sih, gua masih bingung tuh. Mungkin lu kan pasti pernah ngedengar lah seliweran bahwa ketika menabrak kucing Pasti ada hal pasti yang sial. ada mendapatkan hal yang sial. Dengar Ya mungkin sial sih itu si Hendra, kasihan si Hendra tuh. Ya mungkin kalau bisa disebut kaitan, mungkin si kucing itu punya apa ya, mempunyai dunia yang apa ya, bersinggungan dengan makhluk halus mungkin, sehingga bisa ngeganggu lewat sosok gitu kucing ya mungkin sih. Ya mungkin kalau ke logikanya sih no, ya pelajarannya ya lebih bertanggung jawab lah gitu kan. Ini tuh seekor kucing gitu kan, sama-sama makhluk hidup gitu. Kadang yang kita lihat oh nggak apa-apa, mungkin kan kata kucingnya anjing sih, Iya. gimana kan gitu. Karena bisa jadi gitu kan kucing itu berdoa yang jelek-jelek mungkin. Dan yang pasti kita nggak bisa memprediksi hati seseorang. Anjing seekor ini mah. Seekor seseorang gimana ya. Kayak gitu ya. Ya pesannya ini mungkin sih, itu. pesannya itu. Dan buat para kawan kumis ya tetap berhati-hati lah ya dalam berkendara dan santai we lah gitu, udah kemana tuh rusuhan. Dan untuk menyimpulkan dari kejadian ini, silahkan pandangan masing-masing lah ya. Dan bolehlah debat di komen atau main rame. Oke, mungkin itu aja ya pengalaman dari Hendra. Wah, cukup menyeramkan sekali. Terima kasih ya Hendra. Pesannya bagus loh. Jadi biasanya kan orang-orang itu lupa dengan hal kecil kan, apalagi makhluk hidup kayak binatang gitu. Nah, itu. Pasti di apa ya, dibedakan gitu. Padahal kan sama-sama makhluk hidup itu. Mungkin itu pesannya. Jadi saya juga ada kesadaran ya kalau misalkan apa bahwa ya, jangan itu sembarangan lah gitu. Dan itu juga ya sesama makhluk hidup gitu, kita harus saling menghargai gitu kan. Oke, sekali lagi terima kasih untuk para kawan kumis yang udah mendengar podcast ini. Itulah cerita Hendra yang dibawakan oleh Andri. Terima kasih juga buat Andri udah menceritakan. Dan jangan lupa juga buat dukung terus channel ini. Oh iya, pastinya diikutin terus ya. Dengan cara subscribe, like, and comment gitu kan. Dan buat yang ingin berbagi cerita, gimana Andri caranya? Langsung aja tuh ke DM lewat IG bisa, ataupun lewat Gmail. Nah, Gmailnya terdapat di deskripsi lah ya, ada kumispodcast@gmail.com. Dan yang mau follow Instagram atau TikToknya bisa langsung di follow aja ya, @kumis_podcast. TikToknya sama. Oke, mungkin itu saja. Saya Alda. Saya Andri. Sampai jumpa kembali di Kumis Podcast episode berikutnya.